Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amelia Krista BP 20160028 selaku moderator. Dan saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami, kelompok 6. Pertama ada Azarah Pratiwi BP 20160025, Vicensia Putri Dewa BP 20160026, Novela Patricia BP 20160027, Puja Sri Devi BP 20160038 dan Suci Romadona BP 20160039. Pertama di sini ada mikromeritik. Cakupan mikromeritik itu ada ukuran dan distribusi, metode pengukuran partikel, bentuk dan luas permukaan, metode pengukuran luas, ukuran pori, dan sifat-sifat serbuk. Seperti yang kita tahu juga, mikromeritik itu adalah sebuah ilmu atau teknologi yang mempelajari tentang partikel kecil, terutama di dalam bidang farmasi. Itu sangat penting ya, dikarenakan apa? Dikarenakan berhubungan dengan kestabilan suatu kesediaan. Terus di sini ada mikrometer atau mikron, sama dengan faktor yang menunjukkan pangkat sepersejuta sama dengan 10 pangkat min 6 m. Mikrometer. Terus ada mikrometer 10 pangkat min 9 m sama dengan nanometer. Mikromeritik. Di sini ada fungsi-fungsinya itu ya, atau ciri-ciri dari mikromeritik. Pertama itu ukuran partikel dan distribusi ukuran, metode untuk menentukan ukuran partikel. Terus yang ketiga ada bentuk partikel dan luas permukaan. Keempat ada metode untuk menentukan luas permukaan. Selanjutnya ukuran pori, dan yang terakhir ada sifat-sifat yang diturunkan dari serbuk. Ukuran partikel dan distribusi ukuran. Yang pertama itu ada ukuran partikel rata-rata, distribusi ukuran partikel, distribusi jumlah dan berat, dan jumlah partikel. Terus di sini ada ukuran partikel rata-rata. Ini bisa kita baca, bisa kita lihat ya. Kita hafalin rumusnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya tentang distribusi ukuran partikel. Distribusi ukuran partikel. Pada distribusi ukuran partikel, kita harus mengetahui beberapa aturan seperti berikut ini. Yang pertama ada DS. DS merupakan garis tengah bulatan yang mempunyai luas permukaan sama. Yang kedua ada DV. DV merupakan garis tengah bulatan yang mempunyai volume sama. Yang ketiga ada DST. DST merupakan garis tengah bulatan yang mengalami laju sedimentasi sama. Yang keempat ada DG. DG merupakan garis tengah rata-rata geometrik. Yang kelima ada sigma G. Sigma G merupakan kemiringan simpangan baku geometrik. Sigma G ini terdiri dari 50% ukuran, di mana 16% di bawah ukuran atau 84% di atas ukuran. Selanjutnya ada distribusi jumlah dan berat. Distribusi jumlah dan berat erat kaitannya dengan persamaan Hesjod untuk menghitung garis tengah statistik dari distribusi jumlah dan distribusi berat. Tabel distribusi jumlah dan berat dapat dilihat di slide berikut ini. Yang ketiga ada jumlah partikel. Dalam menghitung jumlah partikel dapat kita ukur dengan rumus Pi D kubik dikali Vn dikali Rho dibagi 6G dibagi 1 partikel sama dengan 1 gram per N. N sama dengan 6 per Pi D kubik dikali Vn dikali Rho. Selanjutnya metode untuk menentukan ukuran partikel. Dalam menentukan ukuran partikel dapat kita lihat dengan melakukan atau dengan menggunakan mikroskop optik, pengayakan, sedimentasi, dan pengukuran volume partikel. Yang pertama mikroskop optik. Mikroskop optik
Ukurannya yaitu 0,2 mikrometer sampai 100 mikrometer. Keuntungan mikroskop optik ini yaitu dapat mendeteksi penggumpalan partikel dan mendeteksi partikel lebih dari satu komponen. Sedangkan kerugian mikroskop optik yaitu garis tengahnya hanya dari 2 dimensi. Lalu tidak diketahui ketebalan partikel. Partikel yang dihitung sekitar 300 sampai 500. Yang kedua ada pengayakan. Pengayakan ini ukurannya 5 mikrometer sampai 90 mikrometer. Pada pengayakan, penggunaan seri ayakan dari kasar halus. Kesalahan dari pengayakan ada 2, yaitu beban ayakan dan lamanya intensitas pengayakan. Yaitu persamaan berlaku untuk bola jatuh bebasan pahambatan laju konstan, partikel berbentuk tidak beraturan, aliran laminar atau streamline, turbulensi. Metode berdasarkan sedimentasi dibagi menjadi 3, metode pipet, metode timbangan, metode hidrometer. Selanjutnya adalah pengukuran volume partikel. Alat yaitu Coulter-Counter. Prinsip kerja: partikel disuspensikan dalam cairan melewati elektroda akan terjadi perubahan tekanan listrik. Perubahan tahan berhubungan dengan volume partikel. Alat ini juga berguna di solusi efek antibakteri terhadap pertumbuhan mikroorganisme. Bentuk partikel dan luas permukaan. Bentuk partikel: luas permukaan sama dengan VD kuadrat. Luas permukaan sama dengan AS D kuadrat I sama dengan kuadrat D kuadrat S. AS sama dengan faktor luas permukaan, D sama dengan garis tengah ekuivalen permukaan. Untuk bola, AS sama dengan V kuadrat DS per D kuadrat I sama dengan 3,142. Volume sama dengan pi kuadrat pangkat 3 per 6. Volume sama dengan dV D3 P sama dengan V D kuadrat F per 6. AV sama dengan faktor volume DF garis tengah F ekuivalen volume. AF sama dengan V D kuadrat per 6D 3 V sama dengan 0,524. AS per AV sama dengan 6 bentuk bola. Permukaan spesifik. SF sama dengan luas permukaan partikel per volume partikel sama dengan NaSD kuadrat per NaFD kuadrat sama dengan AS per AFD. N sama dengan jumlah partikel, SW sama dengan SV per P sama dengan AS per PD, FS, AV sama dengan 6 per PD, FS. P sama dengan kerapatan partikel sebenarnya. AS per AF sama dengan 6 atau bentuk bola. Metode untuk menentukan luas permukaan adalah menggunakan metode adsorpsi dan metode permeabilitas udara. Metode adsorpsi: zat terlarut gas atau cairan diadsorpsi di atas sampel serbuk agar membentuk lapisan tunggal yang merupakan suatu fungsi langsung dari luas permukaan. Nah, partikel yang diukur itu adalah cairan kental, cairan air, cairan bukan air. Ukurannya itu ukuran 1 mikrometer dengan kepekaan 0,2 dikurang 0,5 mikrometer. Kemudian ada metode permeabilitas udara. Laju cairan menembus suatu bentangan serbuk berhubungan dengan luas permukaan yang mengadakan kontak dengan zat yang menembus. Laju aliran dipengaruhi derajat kompresi partikel dan ketidakteraturan kapiler. Untuk penentuan permukaan spesifik mengontrol variasi batch. Pori.
ialah histeresis adsorpsi isoterm zat padat berpori. Kelohisteris tipe pori botol tinta irreversible. Gelatin politil etarilat menunjukkan kelohisterius. Sifat-sifat yang diturunkan dari serbuk. Pertama, porositas, susunan pengepakan, 3 kerapatan partikel, keempat bulkiness, yang kelima sifat aliran, yang keenam pengompakan tablet kompresi. Terus ada porositas. Rumus dari porositas ialah V sama dengan FB per FP, yang mana FB merupakan volume bulk atau volume yang ditempatkan, sedangkan FP volume sebenarnya. V ialah volume rongga. Susunan pengepakan rombohedral 26%, losen 48%, serbuk dalam praktek 30-50%, serbuk dengan flow kulat atau agregat lebih dari 48%, bahan kristal yang tekan lebih dari 1000 inci atau kurang dari 1%. Terus ada kerapatan partikel, dibagi jadi 3, yaitu kerapatan sebenarnya P, kerapatan granula PG, kerapatan bulk PB. Kerapatan sebenarnya, kerapatan partikelnya itu nyata, tidak termasuk rongga atau pori, menggunakan densitometer helium. Nah, gas helium ini masuk ke rongga atau pori tetapi diabsorpsi partikel. Kemudian kerapatan granul dan porositas dalam partikel. Metode pemindahan cairannya menggunakan air raksa dengan alat manometer. Air raksa mengisi ruang kosong dan tidak diabsorpsi. Kemudian granul dikompresi 1000 pound per inci. Lalu hitung volume dan berat tablet. Selanjutnya ada kerapatan bulk. Berikut adalah rumus mencari porositas celah dan porositas total. Nah, kerapatan bulk serbuk tergantung, yaitu tergantung distribusi ukuran partikel, bentuk partikel, kecenderungan partikel melekat satu sama lain. Lalu kemudian ada volume spesifik. Volume spesifik sebenarnya itu sama dengan volume zat sendiri atau Vp. Lalu mencari volume granul itu adalah volume zat sendiri ditambah volume pori granul. Kemudian volume bulk itu adalah volume zat sendiri ditambah volume pori, kemudian ditambah volume ruang antar partikel. Bulkiness atau volume bulk spesifik kebalikan kerapatan bulk digunakan untuk pengemasan serbuk meningkat dengan berkurangnya ukuran partikel. Kemudian ada sifat aliran, analog dengan aliran non-Newton atau aliran plastik atau dilantan, mengalir bebas atau mengikat. Kemudian partikel kecil, aliran dibatasi karena gaya lekat partikel sama dengan gaya gravitasi. Aliran di atas dengan menghilangkan finesse. Nah, stability ini sama dengan serbuk bebas mengalir. Kemudian stickiness itu sama dengan kelekatan serbuk, penambahan glidan untuk memperbaiki aliran. Pengompakan tablet kompresi. Serbuk yang dikompresi bersifat dilantan atau mengembang. Contoh Na2CO3. Kemudian kaolin, yaitu partikel halus berpori rusak dengan kompresi. Kekuatan tablet kompresi ditentukan oleh gaya kompresi dan ukuran partikel.